السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita semua, yang telah memberikan berbagai macam hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, sehingga pada maghrib hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai macam karunia, berbagai macam nikmat. Yang nikmat tersebut wajib kita syukuri. Yang nikmat tersebut wajib kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal ketaatan, amal saleh, bukan sebaliknya amal durhaka atau amal taleh, na'udzubillah. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk selalu basah lisannya memuja dan memuji Allah Rabbul Alamin, untuk selalu basah lisannya mengucapkan alhamdulillah dari kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang dia panjatkan kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah, meneruskan kajian kita tentang Kutaib al-Usul ats-tsalatsa, 3 landasan utama, masih tentang rukun iman. Dan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan beranjak pada rukun iman yang kelima. Pembahasan rukun iman yang kelima yaitu iman kepada yaumul akhir, kepada hari akhir. Bisa dilihat di slide-nya. Beriman kepada hari akhir hukumnya wajib bagi setiap manusia, bagi setiap muslim dan muslimah, karena merupakan salah satu di antara 6 rukun iman. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu yang banyak dibicarakan di dalam ayat-ayat Makkiyah dan yang banyak didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masa kenabian beliau. Hal tersebut menunjukkan bahwa keimanan kepada hari akhir merupakan hal yang sangat penting dan paling mendasar di dalam Islam. Terdapat banyak sekali ayat yang menyatakan wajibnya beriman dengan hari akhir. Bahkan di dalam banyak ayat pula Allah menyebutkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir secara bergandengan. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat ke-162 Allah berfirman: "Lakinnir rasikhuna fil ilm minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima." Akan tetapi, mungkin situ kurang intinya terjemahannya, akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya dari mereka dan orang-orang yang beriman, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaik, beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan dari sebelummu, wal muqimina as-salat, dan orang-orang yang mendirikan salat. Situ artinya kurang. Wal mu'tuna az-zakah, dan menunaikan zakat, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itulah orang-orang yang kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Allah Azza wa Jalla sering menggandengkan dalam Al-Quran antara iman kepada
Allah, kemudian iman kepada hari akhir. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka berkatalah kata-kata yang baik atau diam. Allah sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Apa hikmahnya, ikhwan? Apa hikmahnya? Kenapa Allah Azza wa Jalla sering menggandengkan? Begitu juga Rasulullah SAW sering menggandengkan antara iman kepada Allah kemudian hari akhir. Iman kepada Allah kemudian hari akhir. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya diantaranya adalah bahwa dari Allah lah kita berasal, kita diciptakan. Berasalnya manusia diciptakannya dari saripati tanah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan berakhir ketika hari hari akhir. Karena itu dari awal sampai akhir kita. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Dari awal diciptakan oleh Allah, maksudnya ila yaumil akhir, sampai hari akhir. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya sering menggandengkan antara Allah dan juga hari akhir. Karena ini awal permulaan diciptakan manusia oleh Allah, terciptanya manusia dari saripati tanah, dari ma'un dafiq, dari air yang memuncrat, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan berakhir nanti di hari akhir. Karena itu para ulama mengatakan seringnya digandengkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari kiamat di dalam Islam. Definisi dan cakupan beriman kepada hari akhir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, pengertian beriman maksudnya beriman kepada hari akhir, maksudnya adalah mengakui dan dengan pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan hari akhir, beliau mengatakan dinamakan demikian dikarenakan tidak ada hari lagi setelahnya. Tidak ada hari lagi setelah hari akhir. Hari akhir dinamakan juga dengan hari kiamat, dan banyak lainnya juga disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu juga dalam Al-Hadis. Nama-nama dalam Al-Quran Al-Karim, begitu juga dalam Al-Hadis, sangatlah banyak tentang hari akhir ini, ikhwan. Hari yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul talaq, yaumul taghabun, yaumul sakha, yaumul tamatil kubra, yaumul hasrah, dan lain sebagainya. Ada puluhan, ikhwan. Ada puluhan dari nama-nama lain dari hari kiamat. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-39, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikanlah peringatan kepada mereka ya Muhammad tentang apa? Yaumul hasrah, tentang hari penyesalan. Kapan itu? Idh qudiyal amr, ketika segala perkara telah ditentukan. Mana yang ahlu surga dan mana yang ahlu nar, telah ditentukan oleh Allah. Idh qudiyal amr wa hum fi ghaflah, dan mereka dalam keadaan lalai, kata Allah. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Rasulullah, mereka tidak beriman kepada yaumul hasrah, hari penyesalan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, di antara nama-nama yaumul qiyamah yang sangat banyak, Allah Azza wa Jalla menamakan di antara nama-nama yaumul qiyamah adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa? Karena dua sebab, kata beliau. Nggak ada di sini, silakan catat. Karena dua sebab Allah menamakan yaumul qiyamah dengan yaumul hasrah. Kata Ibnu Abbas, yang pertama, Allah ingin mengagungkan hari tersebut. Allah ingin mengagungkan yaumul qiyamah tersebut. Dan yang kedua, Allah ingin memberi peringatan, memperingatkan manusia
bahwa nanti ada suatu hari di mana manusia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Bagi orang yang lalai, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagi orang yang tidak beriman kepada yaumul qiyamah, yaumul hasrah tersebut. Dua sebab ini, ikhwan. Allah ingin mengagungkan hari kiamat, yaumul hasrah, dan Allah ingin memberikan peringatan kepada manusia bahwa nanti ada satu hari manusia bisa penyesalan dengan penyesalan yang sangat luar biasa, ikhwan. Karena Allah tidak berikan lagi waktu dan kesempatan untuk merubah kegagalan penyesalan tersebut menjadi sebuah keberhasilan ke depannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyesalan yang hakiki, ikhwan. Ini penyesalan yang tiada tara sama sekali, subhanallah. Karena itu mudah-mudahan kita terlindung dari yaumul hasrah tersebut. Termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani apa-apa yang dikabarkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian. Nah, ini penting, ikhwan. Karena orang banyak mengatakan ketika yaumul akhir berarti hanya hari akhir saja, hanya yaumul qiyamah saja. Tidak, kata para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, membagi antara tiga, yatadamman fi thalathati umur. Ulama lain mengatakan terbagi 4, 5 dan lain sebagainya. Intinya adalah yang saya katakan di sini, yang saya tulis kesimpulannya di sini, termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani apa-apa yang dikabarkan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian. Perhatikan. Setelah kematian, yaitu mengimani tentang adanya fitnah kubur, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, dibangkitkannya manusia dari kuburnya, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ditegakkannya mizan timbangan, dibukakannya catatan-catatan amal, adanya hisab, al-haud, telaga, sirat, jembatan, syafaat, serta surga dan neraka ujungnya. Ini beriman tentang hari akhir, ya kan? Ketika seorang mengatakan saya beriman kepada hari akhir, tapi saya nggak beriman tentang adanya azabul qabr, maka dia belum beriman tentang hari akhir pada hakikatnya, ikhwan. Karena ada firqah-firqah yang sesat, na'udzubillah, menyesatkan, mengatakan oh nggak ada itu azab kubur, nggak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan entengnya lisannya mengucapkan seperti itu. Kata para ulama, di antara konsekuensi ketika dirinya mengatakan saya beriman kepada hari akhir, berarti beriman tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kematian berita-berita tersebut. Di antaranya adalah fitnatul qabr, azabul qabr, kemudian na'imul qabr. Bayangkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melewati area pekuburan atau disebutkan kuburan kepada beliau, beliau menangis dengan sangat luar biasa tangisan beliau. Kemudian maulanya bertanya kepada dia, ya Utsman, ketika disebutkan neraka dan surga engkau tidak menangis, tapi ketika disebutkan kuburan atau engkau melewati area pekuburan maka tangismu sangat luar biasa menjadi. Kenapa ya Utsman? Apa kata Utsman bin Affan? Alam tasma' qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah? Sesungguhnya alam kubur adalah negeri pertama dari negeri akhirat. Perhatikan ikhwan. Negeri pertama dari negeri akhirat alam kubur, kata Utsman bin Affan. Kata Rasulullah SAW. Ini disampaikan oleh Utsman bin Affan. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat dari alam kubur tersebut, kedepannya akan jauh lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur tersebut, kedepannya akan jauh lebih sulit. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabra afdha'u minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali adanya di alam kubur, kata Utsman bin Affan. Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Rasulullah SAW juga bersabda, innal qabra imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Sesungguhnya alam kubur antara dua ikhwan, antara taman-taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, innal qabra la daghtah. Sesungguhnya alam kubur tersebut ada himpitan kubur. Perhatikan ikhwan, hadis ini luar biasa, masya Allah. Sesungguhnya yang namanya alam kubur la daghtah, ada himpitan kubur. Lau naja minhu la naja Sa'ad bin Mu'adz.
Kalau seandainya ada orang yang paling pantas selamat dari himpitan kubur tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz yang paling pantas untuk selamat dari himpitan kubur. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang ketika meninggal beliau mempunyai 3 keutamaan. Apa saja itu? Yang pertama, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy-Nya Allah ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Yang kedua, kesyahidannya disaksikan, turun 70.000 malaikat dari langit menyaksikan kesyahidan beliau. Dan yang ketiga, dibukakan pintu langit ketika beliau meninggal. Apa kata Rasulullah? Sa'ad bin Mu'adz masih tetap akan mendapatkan himpitan kubur, walaupun setelah itu Allah Azza wa Jalla akan luaskan. Bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita ikhwan? Maka orang-orang yang mengatakan tidak ada yang namanya azab kubur, maka siap-siaplah untuk mendapatkan yang namanya azabun kubur atau himpitan kubur terus nanti yang namanya di alam kubur tersebut. Karena ini diantara masalah akidah ikhwan. Masalah akidah. Para ulama mengatakan hadis tentang fitnatul qabr, azabul qabr, naimul qabr, adanya yang namanya azab kubur, adanya nikmat kubur, hadisnya mutawatir. Mutawatir, diriwayatkan oleh banyak jalan dari sahabat. Kalaupun misalnya hadis itu ahad, maka wajib kita mengimaninya kalau hadis tersebut sahih. Jangan gara-gara tentang namanya akal kita tidak bertentangan dengan akal kita, atau mengatakan enggak ada dalam Al-Quran. Apakah kita hanya pakai Al-Quran Al-Karim? Kalla thumma kalla. Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami atas dasar pemahaman para sahabat dan salaful ummah. Ini yang benar ikhwan. Lihat bagaimana Utsman bin Affan sampai takut seperti itu. Utsman yang kata Rasulullah, Utsman fil jannah. Utsman ada dalam surga, masuk surga pasti. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya, khasyatullahnya, rasa takutnya kepada Allah dengan hari akhir, di antara tentang masalah kubur ini, ikhwan. Itu yang namanya fitnah azabul qabr. Apa bedanya antara azabul qabr dengan fitnatul qabr? Fitnatul qabr kata para ulama, nanti di sini. Fitnatul qabr kata para ulama adalah pertanyaan yang disampaikan oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir kepada yang namanya mayat tersebut, kepada jasad tersebut. Jadi fitnatul qabr adalah pertanyaannya. Dan pertanyaan ini tidak bisa diajarkan ikhwan. Banyak di area pekuburan sebelum meninggalkan, maka diajar ketika disebutkan siapa Tuhanmu, maka katakanlah Allah. Apa agamamu, maka katakanlah Islam. Siapa nabimu, maka katakanlah Muhammad. Enggak bisa diajarkan ikhwan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit, dengan perkataan yang teguh fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Di antara tafsiran dari ayat ini kata para ulama adalah Allah memberikan kemudahan bagi orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan dari 2 malaikat Munkar dan Nakir ketika dalam alam kubur, ikhwan. Itu fitnatul qabr. Ketika seorang mendapatkan fitnatul qabr, kemudian dia lepas dari fitnatul qabr, berhasil maksudnya selamat, maka dia akan mendapatkan naimul qabr. Tapi ketika ditanya, ternyata dia hanya mengatakan Sami'tu nas yaqulu hadza. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan ini. Maka malaikat mengatakan la daraita wa la talait. Engkau tidak baca dan tidak mau baca, tidak mau belajar. Maka dipukulkan dengan 1 gadah besi kata Rasulullah ke muka jasad tersebut, ke muka mayit tersebut, yang ketika gadah besi tersebut dipukulkan oleh sebuah gunung, maka gunung tersebut akan hancur lebur seperti debu kata Rasulullah. Bagaimana ketika muka manusia dipukulkan seperti ini, ikhwan, auzubillah. Maka mayit ini akan teriak dengan sekencang-kencangnya, didengar dengan seluruh makhluk kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Ketika seorang lepas dari fitnatul qabr, dia akan mendapatkan naimul qabr. Tapi ketika seseorang tidak selamat dari fitnatul qabr, dia akan mendapatkan adzabul qabr. Selanjutnya, dan ini fase-fasenya ikhwan. Karena keimanan berbicara tentang iman kepada hari akhir pada hakikatnya sangat-sangat panjang ikhwan. Tidak mungkin dalam satu pertemuan, tapi mudah-mudahan insyaallah taala secara ringkas Anda bisa sampaikan. Ini cakupannya. Yang pertama, adapun cakupan keimanan pada hari akhir secara umum dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, beriman dengan tanda-tandanya, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat.
Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk beriman kepada tanda-tanda hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 18 yang artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu datangnya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Terdapat banyak sekali penjelasan dari hadis tentang tanda-tanda datangnya kiamat yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama, ini tanda-tanda hari kiamat ya kan. Yang pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi. Tanda kiamat yang sudah terjadi. Di antara contohnya adalah diutusnya dan wafatnya. Diutusnya dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat yang sudah terjadi juga ditaklukkannya Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab. Ini yang pertama, fase pertama dari tanda-tanda kiamat. Yang kedua, karena ada banyak ikhwan, ada puluhan. Tanda-tanda yaumul kiamat ada puluhan, bahkan ada ratusan. Yang kedua, tanda kiamat yang sedang terjadi dan akan terus semakin marak terjadi. Contohnya, merebaknya zina, tersebarnya alat musik, maraknya riba, kemudian maraknya juga khamar, walaupun dinamakan bukan nama khamar tersebut. Ini di antara tanda kiamat yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Dan yang ketiga, tanda-tanda besar yang akan berujung pada terjadinya hari kiamat kubra itu sendiri, kiamat besar itu sendiri. Itu semisal Imam Mahdi keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Banyak lagi tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang seluruhnya wajib kita imani apabila berasal dari hadis yang sahih. Ini tanda-tanda kiamat yang dikelompokkan kata para ulama menjadi 3. Yang pertama yang telah terjadi, yang kedua tanda yang sedang terjadi dan akan terus terjadi, yang ketiga yang belum terjadi. Yang ini ujung dari kiamatul kubra nantinya. Kiamat kubra, yaitu Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Yang kedua, tadi yang pertama ya, beriman tentang tanda-tanda hari kiamat. Cakupan yang kedua, ketika kita mengatakan saya beriman kepada hari kiamat, ini yang kedua. Beriman dengan pertanyaan azab dan nikmat kubur. Pertanyaan tadi, fitnah kubur. Beriman tentang fitnatul qabr, azabul qabr, dan juga na'imul qabr. Beriman tentang fitnah qabr, pertanyaan di alam kubur, azab, dan juga nikmat kubur. Ahlu sunnah meyakini tentang adanya fitnah kubur, yaitu adanya pertanyaan yang diajukan kepada mayit oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1071 dari Ibnu Asim, dan juga dalam As-Sunnah nomor 864. Dan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dari hadis yang panjang. Hadis yang panjang ikhwan. Hadis dari Al-Barra ibn Azib yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ringkasnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanya kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang-orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan 1 batang besi, sehingga ia berteriak sekencang sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Subhanallah. Ini diantara tentang fitnatul qabr. Adapun orang-orang yang beriman akan diteguhkan untuk menjawab pertanyaan yang saya katakan tadi ini dalam surah Ibrahim surat ke-14 4 ke-14 ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Azab dan nikmat kubur. Ahlu sunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' salafus salih. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azabul qabr, yang pertama dalam surat At-Taubah ayat ke-101. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-101 Allah berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, marratain.
lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Di antara yang menafsirkan ayat ini adalah Imam Hasan al-Basri dan juga Qatadah rahimahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan nanti mereka akan kami siksa 2 kali adalah azab di dunia dan juga azabul qabr. Ini dalil pertama dalam Al-Quran. Dalil kedua, firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ dalam surat As-Sajdah ayat 21. Dan kami pasti timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Menurut pendapat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, Mujahid dan Abu Ubaidah, bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azabul qabr. Anda baca cepat saja. Yang ketiga, yang ini dan ini yang paling banyak dijadikan dalil tentang masalah azabul qabr dalam Al-Quran, tentang yang namanya Fir'aun diazab di alam kuburnya. Dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Na'udzubillah min dzalik. Dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh ahlu sunnah tentang adanya azabul qabr, tentang adanya azabul qabr. Itu dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagainya dari sahabat Ibnu Abbas, saya baca saja langsung. Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Lalu beliau SAW mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Lalu beliau SAW bersabda, keduanya sedang disiksa. Perhatikan ikhwan, apa kata Rasulullah? Keduanya sedang disiksa. Kalau orang mengatakan gak ada azab kubur, berarti Rasul berdusta ini, mendustakan Rasulullah SAW. Keduanya sedang disiksa kata Rasulullah, dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Salah satu dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari air kencing. Lihat ya ikhwan, tidak beristinja. Baru banyak kaum muslimin seperti ini nih, subhanallah. Ketika di jalan, mungkin di ini, ketika buang air kecil, main nggak pakai istinja saja. Hati-hati ikhwan, ini termasuk di antara yang bisa mendapatkan azabul qabr ini di antaranya. Tidak beristinja ketika dia buang air kecil. Dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, yaitu senantiasa mengadukan namimah, itu mengadu domba. Rasulullah SAW melewati 2 kuburan tersebut. Ini hadis pertama. Yang kedua, hadis yang insyaallah taala kita sering baca di dalam salat. Ketika selesai dari tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azabul qabr, fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah Masiihid Dajjal. Kalau yang namanya azabul qabr tidak ada ikhwan, mau apa Rasulullah SAW capek-capek berdoa kepada Allah berlindung dari azabul qabr? Coba, mau apa Rasul berlindung dan juga mengajarkan kepada umatnya kalau nggak ada yang namanya azabul qabr? Subhanallah. Karena yang namanya agama ini tidak bisa hanya memakai akal ya ikhwan. Wahyu di atas wahyu ilahi, baru setelahnya akal. Ketika akal ini tidak masuk dari wahyu seseorang, antara 2 kata Syekhul Islam, mungkin wahyunya salah, mungkin hadisnya dhaif, atau yang kedua akal kita belum sampai ke situ. Maka tunduk, sami'na wa ata'na, taslim. Jangan yang namanya ketika bertentangan dengan misalnya seakan-akan bertentangan dengan akal seseorang, oh hadis ini nggak bisa diterima nih. Siapa diri kita ikhwan? Subhanallah. Ketika hadis itu sahih, maka wajib kita mengimaninya. Yang ketiga, beriman dengan hari akhir atau kiamat itu sendiri. Beriman tentang hari akhir atau kiamat itu sendiri. Setelah berbagai macam tanda kiamat besar, maka seluruhnya akan berakhir pada terjadinya kiamat itu sendiri yang akan terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak terjadi kecuali hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis lengkapnya seperti ini, riwayat Imam Muslim, khairu yawma tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hari yang terbaik di mana setiap kali matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakannya Adam
pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu juga dikeluarkan dari surga, dan tidaklah terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Hari Jumat kapan? 2012. A'udzubillahi min dzalik. Macam-macam orang bikin film dan sebagainya. Gak ada yang tahu, ikhwan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kata Allah surah Luqman ayat terakhir. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu sama sekali. Namun hari Jumat di pekan, bulan dan tahun berapakah terjadinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah tabaraka wa taala. Surah Al-A'raf ayat ke-187. Selanjutnya, ketika yaumul qiyamah terjadi, dan ini yang sangat dahsyat ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-1 dan ke-2. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bagaimana goncangannya? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan akan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Wa taran nasa sukara, dan kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, padahal mereka tidak mabuk sejatinya, kata Allah. Walakin adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat keras hari itu, yang sangat luar biasa. Subhanallah. Ini baru sedikit dari yang namanya hari kiamat, ikhwan. Ketika wanita yang menyusui anaknya akan meninggalkan anaknya yang sangat dia cintai. Ketika wanita yang hamil akan keguguran pada hari itu, sangat dahsyatnya goncangan pada hari kiamat. Ini ketika terjadinya yaumul qiyamah yang sangat luar biasa. Kemudian lihat juga ayat ke-5 dan ke-7 sampai dari surat Al-Hajj. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata tentang yaumul qiyamah, gunung-gunung pun berjalan laksana awan, maka jadilah ia laksana fata morgana. Bumi berguncang dengan dahsyat bagaikan perahu di tengah lautan yang sedang dipermainkan ombak, yang mengguncang penghuninya bagaikan lampu yang tergantung di tiup angin. Ketahuilah, inilah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yauma idzin wajifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, kata Allah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta ini. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu sangatlah merasa takut luar biasa. Dan ayat-ayat yang lain, ikhwan, yang bisa kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim seperti surat Al-Haqqah, surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah dan lain sebagainya, yang menjelaskan tentang dahsyatnya yaumul qiyamah tersebut, ikhwan. Luar biasa, Masya Allah. Dan orang yang merasakan hari kiamat tersebut, apa kata Rasulullah? Syirarul khalqi. Orang yang terburuk yang akan merasakan ketika terjadinya hari kiamat tersebut. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, ikhwan. Itu yang ketiga, ikhwan. Mengimani tentang yaumul qiyamah, ini yang ketiga, pokok iman yang ketiga. Yang keempat, beriman dengan hari kebangkitan dan hari berkumpul. Beriman tentang yaumul ba'ts, hari dibangkitkannya manusia. Hari kebangkitan dimulai setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Berapa kali tiupannya, ikhwan? Para ulama khilaf tentang berapa kali tiupannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala merajihkan pendapat yang mengatakan 3 kali tiupan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma merajihkan pendapat yang mengatakan 2 kali tiupan. 2 kali tiupan ketika yang namanya yaumul qiyamah tersebut yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya ala kulli hal, bukan itu yang permasalahan yang paling penting, ya, bukan 2 atau 3 kali yang paling penting. Walaupun yang lebih rajih insyaallah taala pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaitu 2 kali tiupan. Dari hadis nanti kita akan jelaskan. Yang paling penting bukan itu, ikhwan. Yang paling penting apa? Apa kata Rasulullah, ikhwan? Bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana aku bisa tenang, kata Rasulullah SAW? Padahal aku tahu yang namanya trompet yang di sangkakala, yang kita kenal dengan namanya sangkakala tersebut, surah atau buk tersebut telah ada di mulut Israfil. Bagaimana aku bisa tenang, kata Rasulullah?
Padahal sangkakala tersebut sudah berada di mulut Israfil, hanya tinggal menunggu perintah Allah untuk meniup, maka pada saat itu malaikat Israfil akan meniupnya. Karena itu ikhwan fiddin, lihat ikhwan, ketika seseorang memikirkan tentang yaumul qiyamah tersebut, maka insyaallah taala hatinya akan melembut paling tidak ikhwan. Karena itu kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian raqaiq, kajian-kajian tentang melembutkan hati kita, mensucikan jiwa, membersihkan hati kita adalah kajian yang harus sering kita dengar, ikhwan. Karena manusia yang namanya manusia selalu dalam kekhilafan, selalu dalam kesalahan, selalu dalam dosa, bergelimang dengan kemaksiatan dan durhaka kepada Allah. Di antara cara agar melembutkan hati kita, di antara cara untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati kita adalah selalu mendengar dengan kajian-kajian raqaiq, kajian-kajian tentang melembutkan hati. Di antaranya ini ikhwan, kajian-kajian tentang yaumul qiyamah, kajian-kajian tentang yang berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang yaumul hasrah, hari penyesalan, hari mana manusia pada saat itu ada yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsyun amlah." Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Yuja'u bil mauti, akan didatangkan al-maut, ka'annahu kabsyun amlah, dan akan dimisalkan seperti kambing kibas yang berwarna kelabu, kata Rasulullah. Fayuqafu bainal jannati wan nar, kemudian kambing tersebut diletakkan antara surga dan neraka. Fayuqalu li ahlil jannah, maka ditanya kepada penghuni surga, hal ta'rifuna hadha, apakah engkau mengenal apa ini? Fayashra'abun wa yanzurun wa yaqulun, mereka mendongak, melihat dengan seksama, dan mereka mengatakan, am hadzal maut, iya kami kenal ini kematian. Fayuqalu li ahlin nar, kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, hal ta'rifuna hadha, apakah engkau mengenal apa ini? Engkau mengetahui apa ini? Fayashra'abun wa yanzurun wa yaqulun, mereka mendongak kemudian melihat dengan seksama dan berkata, na'am hadzal maut, ini kematian yang diserupakan oleh Allah seperti kambing kibas yang berwarna kelabu. Fayu'maru an yudhbah bainal jannati wan nar, kemudian Allah azza wa jalla memerintahkan untuk memotong, menyembelih kambing tersebut antara surga dan neraka, antara surga dan neraka. Kemudian malaikat akan berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kalian akan kekal dalam surga tersebut, enggak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, engkau akan kekal, mereka akan kekal, kalian akan kekal dalam neraka tersebut, enggak ada kematian. Riwayat lain mengatakan, fayazdadu ahlil jannati farahan ila farahihim, maka penghuni surga akan bergembira luar biasa dengan berita tersebut. Fayazdadu ahlin nar huznan ila huznihim, tapi penghuni neraka akan menjadi sedih dengan sedih yang sangat luar biasa dengan berita tersebut, karena tidak ada lagi yang namanya kematian, ya ikhwan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini dalam surat tadi itu, surat Maryam ayat ke-39. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Berikanlah peringatan kepada mereka, ya Muhammad, tentang hari penyesalan. Hari penyesalan pada saat semua telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman. Allahu akbar. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Apakah diri kita sudah mencintai negeri akhirat melebihi daripada cinta kita kepada dunia? Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Berapa banyak dari diri ini yang puluhan tahun, masya Allah, berpikir tentang dunia, dunia dan dunia, tapi tidak pernah berpikir bagaimana ketika mati dalam keadaan tersenyum nikmat. Lihat diri ini, ikhwan. Ketika Allah azza wa jalla membangkitkan ketika yaumul qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuhsyaruna yaumul qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Kalian semua akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, dan dalam keadaan tidak dihit-hitan. Riwayat mengatakan buhman, kalian tidak punya apa-apa. Allahu akbar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd? Apakah mereka tidak saling melihat ya Rasulullah? Karena tidak memakai pakaian sehelai pun dalam tubuhnya. Apa kata Rasulullah? Al-amru asyaddun yawma idzin dzak. Perkaranya hari itu, Aisyah, sangatlah menyibukkan, tidak sempat manusia untuk memikirkan bagaimana aurat orang lain pada saat itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika terjadinya tragedi terowongan Mina, bukan yang kemarin, yang dahulu 96 kalau nggak salah, maka Syekh mengatakan, aku melihat di depan mata kepalaku
jamaah haji yang lari tunggang langgang, meninggalkan anaknya, istrinya, lari tunggang langgang, bahkan tidak memakai kain ihram sehelai pun dalam tubuhnya, lari menyelamatkan dirinya. Itu baru tragedi terowongan Mina. Bagaimana yaumul qiyamah, ikhwan? Bagaimana ketika nanti Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan matahari, asy-syamsu qadra milan, mataharinya 1 mil di atas kepala manusia nanti ketika yaumul qiyamah. Dan Rasulullah SAW bersabda, 1 mil tersebut aku tidak tahu apakah 1 mil jarak atau milnya celak. 1 mil jarak atau milnya celak. Allahu Akbar. Antum tahu celak sifat mata? Alat untuk mengambil kemudian menaruh di mata tersebut namanya dalam bahasa Arab mil. Rasulullah tidak tahu, kata Rasulullah, 1 mil tersebut di atas kepala seorang matahari, milnya jarak atau milnya celak. Allahu Akbar. Karena itu manusia akan tenggelam dengan keringatnya luar biasa. Ada yang tenggelam semata kakinya, ada yang tenggelam sebetisnya, ada yang tenggelam sepinggangnya, sedadanya, bahkan tenggelam semuanya, sekupingnya, sampai tenggelam luar biasa. Tergantung iman dan ketakwaan yang dia lakukan dalam dunia ini, ikhwan. Tergantung bagaimana tingkat keimanan dan amal saleh yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya. Tergantung bagaimana tingkat keimanan tentang hari kiamatnya, tentang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dia yakin hari itu Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan dirinya? Subhanallahilazim. Karena itu lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Apakah diri kita sudah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang memikirkan tentang hari-hari ini, ikhwan? Karena insyaallah ta'ala ketika seseorang mau berfikir tentang hari-hari yaumul qiyamah ini, maka insyaallah ta'ala hatinya akan melembut. Hatinya yang mungkin telah tertutup dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam kegelapan, durhaka kepada Allah, paling tidak ada secercah cahaya hidayah yang masuk dalam hatinya ketika dalam hatinya ingat tentang yaumul qiyamah ini, ikhwan. Ini yang keempat, beriman tentang hari kiamat dan hari berkumpul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-68, "Wa nufikha fis-sur, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ketika sangkakala ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan juga yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka ketika itu juga mereka bangkit dari kuburnya menunggu keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-6, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin", yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam. Ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan menghadap Rabb seluruh alam. Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 57, "Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan sangkakala ditiup kembali, maka ketika itu juga mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Dan ini dalil yang mengatakan bahwa yang namanya tiupan sangkakala, bukan ini. Yang namanya tiupan sangkakala atau tidak ada di sini, belum dimasukkan kepada dari ini. Tadi sudah masukkan, tapi intinya adalah dalil menyebutkan di situ hadis yang menyebutkan bahwa tiupan sangkakala ada dua kali tiupan, bahwa itu yang pendapat yang lebih rajih. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwa ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jalla akan naungi pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yaitu ada 7 golongan, dan tapi kata para ulama, 7 golongan ini bukan membatasi hanya 7 saja. Karena ada hadis lain yang mengatakan di antaranya orang ibra'u mu'sir, orang yang membebaskan hutang, orang punya hutang sama dirinya, dia bebaskan. Mungkin orang tersebut sulit dan lain sebagainya, sudah bebaskan sudah. Ini di antara orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Berarti lepas dari 7 ini. Jadi 7 ini bukan hanya yang namanya tadi itu, bukan hanya pembatasan bahwa hanya 7 yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tapi ini diantaranya menunjukkan bagaimana 7 ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dari beribadah kepada Allah. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid, cinta ketika masuk dalam masjid, nikmat hatinya terpaut kepada masjid. Kemudian yang keempat warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi,
dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, ukhuwah Islamiyah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata husnin wa jamal, fi riwayah dzata husnin wa mansab. Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik rupawan dan juga punya kedudukan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Perhatikan ya ikhwan, menyembunyikan sedekahnya. Bukan memamerkan sedekahnya, bukan riya kepada manusia, tidak. Lihat para ulama salaf dahulu ketika mereka berbuat amal saleh, bagaimana caranya amal saleh ini tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya dan Allah Azza wa Jalla. Bukan memamerkan kepada manusia, dan ini penyakit luar biasa ikhwan sekarang ini. Ketika seseorang Allah Azza wa Jalla bangunkan di tengah malam untuk tahajud, nggak ada orang yang tahu, masya Allah, hanya Allah dan dirinya. Dia berkhalwat, salat dan lain sebagainya. Pagi harinya nulis status, la haula wala quwata illa billah. Apa ini ikhwan? Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan al-khafi. Apa itu al-khafi? Yang sering menyembunyikan amal salehnya. Al-khafi. Ini diantaranya. Orang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya sampai dia tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Dan seorang laki-laki yang berzikir, mengingat Allah dalam keheningan, kemudian air matanya mengalir. Orang yang punya khasyatullah kepada Allah, orang yang punya rasa takut kepada Allah. Silakan azan dulu, nanti kita teruskan. Ya. Ini yang kelima, ini yang keempat tadi ya. Beriman tentang yang terjadinya akan dibangkitkan dan dikumpulkan manusia pada padang mahsyar. Yang kelima, beriman dengan segala yang terjadi setelahnya. Beriman dengan segala yang terjadi setelahnya. Maka saya katakan pembahasan tentang yaumul qiyamah ini pada hakikatnya sangat-sangat luar biasa panjangnya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa paling tidak memberikan motivasi bagi diri kita untuk kita mengetahui dengan secara detail tentang yaumul qiyamah itu sendiri. Karena insyaallah taala orang yang benar-benar memperhatikan tentang yaumul qiyamah, tentang bagaimana hari kebangkitan, tentang hisab, tentang mizan, surga dan neraka dan lain sebagainya, beriman tentang hari akhir ini, maka insyaallah taala hatinya akan bersinar dengan cahaya hidayah Allah tabaraka wa taala. Paling tidak kajian untuk memotivasi dari diri kita semua untuk berilmu tentang yaumul akhir tersebut. Ini yang kelima, beriman dengan segala yang terjadi setelahnya. Di antara rangkaian peristiwa yang terjadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang wajib diimani adalah yang pertama hisab, adanya penghisaban. Dalam surat insyaallah taala kita hafal semua Al-Ghasyiyah dalam ayat ke-25 dan 26, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Jadi kita ikhwan, pasti Allah Azza wa Jalla akan hisab diri kita, sekecil apapun yang kita lakukan. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yawmal ardil akbar. Hisablah diri kalian, introspeksi diri kalian hari ini di dunia, sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kalian hamba-hamba negeri akhirat, jangan kalian menjadi budak-budak negeri dunia. Innal yawma amalun bila hisab. Sesungguhnya sekarang di dunia ini hanya ada amalan, amal saleh, beramal, tempatnya beramal di dunia ikhwan, tapi tidak ada penghisaban. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok nanti di yaumul qiyamah hanya ada penghisaban tapi tidak ada amal saleh. Berapa banyak orang-orang yang menyesal nanti di yaumul qiyamah, ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh.
Berapa banyak orang-orang di dunia yang ternyata dihabiskan umurnya dengan berdusta kepada syariat Allah ini, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari kiamat, bahkan mungkin mengingkari hari kiamat itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa, karena mereka pasti akan dihisab di hadapan Allah nanti ini, ikhwan. Ini yang pertama, atau yang dari rangkaian kelima ini, yaitu adanya pasti penghisaban. Diri kita pasti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beramallah dengan amal yang salih, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sedikit pun kalian berbuat kesyirikan, jangan sedikit pun menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala ketika kalian beribadah. Ikhlas lillahi ta'ala dalam ketika beribadah. Dan ini syartan qabulil amal, dua syarat diterimanya amal saleh: ikhlas wa ittiba'ur rasul. Ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa yang terjadi setelah hisab adalah dibagikannya catatan amal. Dibagikannya catatan amal. Antum bisa lihat dalam surah Al-Haqqah, panjang lebar di situ. Dalam surah Al-Haqqah ayat ke-19 sampai seterusnya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa ada manusia yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, mereka akan bangga, mereka akan senang mendapatkan kenikmatan. Dan ada pula manusia yang diberikan dengan catatan amal dengan tangan kirinya, dan mereka akan mengatakan seandainya, subhanallah, ya wailata, seandainya lam uta kitabiyah, seandainya kita tidak diberikan kitab ini nih, catatan amal ini nih, subhanallah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-49, wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan catatan amal. Kita akan diberikan catatan amal. Bayangkan ikhwan, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui tentang apa yang kita kerjakan, maha mengetahui tentang apa yang kita kerjakan. Perhatikan, tapi Allah Azza wa Jalla masih memberikan saksi dan bukti bagi diri kita nanti di yaumul qiyamah. Ini buktinya nih, catatan amal yang dicatat oleh malaikat kanan dan kiri kita, dari perbuatan baik ataupun perbuatan buruk kita, semuanya lengkap dalam catatan amal tersebut. Bukti dan saksinya tidak lain tidak bukan diantaranya diri kita masing-masing. Dalam surat Fussilat bisa dilihat bagaimana kulit kita, bayangkan ikhwan, akan bersaksi dengan apa yang kita lakukan di dunia. Allahu Akbar. Padahal Allah Azza wa Jalla maha mengetahui tentang apa yang kita kerjakan. Bagaimana manusia tidak takut tentang masalah ini, ikhwan? Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49, wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan catatan amal, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, dan orang-orang yang mujrim, pendosa, akan merasa takut luar biasa dengan catatan amal dari dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka akan berkata, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Ya wailata, kitab apa ini? Sungguh celaka diriku, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amalanku yang kecil ataupun yang besar kecuali tercatat dalam catatan amal tersebut. Allahu Akbar. Dari pertama kita berbuat ketaatan sampai terakhir tercatat dalam catatan amal tersebut. Dan dari pertama kita berbuat kemaksiatan durhaka kepada Allah sampai yang terakhir semua tercatat dalam catatan amal tersebut. Allahu Akbar. Dan itu hari yang sangat menakutkan, ikhwan. Hari yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa kepada Allah, mereka akan takut luar biasa dengan catatan amal tersebut, karena mereka tahu apa yang di dalam catatan amal tersebut, ikhwan. Dibagikan catatan amal. Kemudian selanjutnya ditimbangnya amal perbuatan manusia atau mizan. Ditimbangnya antara al-hasanat was sayyiat, antara pahala dan dosa. Akan ditimbang dari pahala dan dosa. Dan barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-9 apa? Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bukan merugikan Allah, tapi merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena disebabkan dengan ayat-ayat kami mereka berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya,
maka Allah Azza wa Jalla akan mencucinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan siapa yang masuk neraka, ikhwan? Banyak orang-orang jahil zaman kita sekarang, orang Islam nanti walaupun masuk neraka ujung-ujung masuk surga. Ini perkataan yang luar biasa nih. Mereka tidak tahu tentang hakikat neraka nih. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah As-Sajdah, "Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Orang yang diadab setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun seseorang diadab di dalam neraka, yang di dalamnya tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan, yang di dalamnya termasuk apinya kata Rasulullah 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Siapa yang tahan, ikhwan? Siapa yang tahan? Maka sangatlah jahil orang-orang yang mengatakan perkataan seperti tadi. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak tahu tentang hakikat neraka itu sendiri. Yaumul qiyamah, luar biasa. Ini di antara iman kepada hari kiamat. Ditimbangnya ada mizan yang namanya kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat itu kita benar-benar membutuhkan al-hasanat, membutuhkan pahala. Maka jangan sia-siakan amal kita di dunia ini, dan jangan jadikan pahala kita diambil oleh orang lain. Di antaranya apa? Menghibah orang lain. Ghibah, suatu dosa yang luar biasa, Masya Allah ini. Yang diri kita, Masya Allah, mungkin sulit lepas dari dosa ini. Padahal apa kata Rasulullah? Man kanat mazlamatun li akhihi 'indal yaum falyatahallalhu minhu al-yaum. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya pada hari ini di dunia nih, maka minta kehalalannya di dunia ini nih. Minta kehalalan di dunia ini. Qabla an yakuna dinaran wala dirhama. Sebelum dinar dan juga dirham enggak berlaku. Yaumul qiyamah hanya ada hasanat dan sayyiat. Karena hanya ada dua kemungkinan. Imma kebaikan kita, pahala kita diambil oleh orang tersebut, atau dosanya diambil, atau dosa orang tersebut diberikan kepada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal pada saat itu kita sangat membutuhkan al-hasanat, pahala itu sendiri. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, melewati sirat. Melewati sirat. Dan ini yang luar biasa. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyyan, dalam surat Maryam. Dan tidaklah kalian semudah pasti akan melewatinya. Di antara tafsir dari ayat ini adalah Ibnu Abbas mengatakan bahwa manusia pasti akan melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, telah Allah tetapkan. Dan sirat tersebut, Allahu Akbar, salah seorang sahabat mengatakan adaqqu minasy-sya'r, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sirat tersebut yang terbentang di atas neraka jahanam, yang ada kalalib, ada kail pengangkit, ada pengungkit yang bisa mengangkut diri kita, bisa mengait diri kita, yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka tersebut. Lebih halus daripada rambut kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan lebih tajam daripada pedang. Allahu Akbar. Setelah itu adanya telaga Al-Haud, dan telaga yang paling, dan setiap nabi mempunyai telaga Al-Haud, dan telaga yang paling besar, yang paling bagus adalah telaganya Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Kautsar. Ini yang kita sering baca, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Di antara tafsirnya adalah kami memberikan al-haud al-kautsar, telaga al-kautsar. Yang kata Rasulullah SAW, telagaku adalah telaga yang paling terbagus, telaga paling terbanyak. Telaga tersebut yang airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang meminumnya. Karena barang siapa yang minumnya, la nazma'u ba'daha abada, kata Rasulullah, tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Yang bejananya, kata Rasulullah, sebanyak bintang di langit. Telaga Al-Kautsar. Itu Al-Haud. Kemudian yang keenam, syafaat. Adanya syafaat, baik itu syafaat dari Rasulullah SAW, ada pembahasan khusus tentang masalah ini, baik itu syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari para malaikat, syafaat dari syuhada, orang-orang yang mati syahid, syafaat dari anak yang saleh, dan lain sebagainya. Adanya syafaat. Tapi syafaat ini dengan dua syarat kata para ulama, izin dan ridha Allah Azza wa Jalla. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dengan izin dan ridha Allah syafaat tersebut.
Dan orang yang kafir, orang yang berbuat kesyirikan di dunia, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla berikan izin orang untuk memberikan syafaat dirinya. Izin dan ridha Allah. Jadi siapapun yang bisa memberikan syafaat harus dari izin dan ridha Allah tabaraka wa taala. Dan yang terakhir, tidak lain tidak bukan adalah surga atau neraka. Umar bin Abdul Aziz pernah memikirkan satu ayat dalam kitab Allah dalam surat Asy-Syura. Semalam suntuk beliau memikirkan, bayangkan, semalam suntuk. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia ada yang dikumpulkan dan digiring dimasukkan ke dalam surga, dan segolongan manusia ada yang digiring dimasukkan ke dalam neraka. Umar bin Abdul Aziz berkata, wa ana la adri ayyi fariqin ana. Dan saya tidak tahu pada saat itu saya termasuk golongan orang-orang yang dikumpulkan dan dimasukkan kemana. Umar bin Abdul Aziz, ikhwan, yang kesalehannya, kezuhudannya, amal salehnya, dan juga bagaimana imannya kita tahu bersama, luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, yang kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya mengatakan yang paling pertama mujaddid abad pertama Umar bin Abdul Aziz, karena kesalehannya luar biasa. Takut pada saat itu. Bagaimana dengan kita, ikhwan? Karena itu kewajiban sekali bagi diri kita untuk selalu mendengarkan tentang kajian-kajian raqaiq seperti ini, ikhwan, agar hati kita melembut, agar hati kita dipenuhi dengan cahaya hidayah Allah tabaraka wa taala. Dan penutup, pembahasan mengenai keimanan kepada hari akhir dan berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir adalah pembahasan yang sebenarnya sangat panjang. Apa yang telah disampaikan di atas hanyalah sedikit di antaranya. Hendaklah kita mempelajari lebih lanjut tentang berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir agar lebih sempurna iman kita kepadanya, dan agar bisa lebih memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan hidayah kepada diri kita, sehingga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan diri kita untuk melakukan amal ketaatan, selalu jauhkan diri kita melakukan amal yang sia-sia, apalagi durhaka, kemaksiatan kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa masukkan kita dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.